Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fin nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Amma ba'd, subhanallah. Jamaah salat Isya sekaligus tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam yang ketiga atau yang keempat masih Allah berikan kita kekuatan, kesempatan, waktu, dan tentunya kita masih hidup, alhamdulillah, untuk bisa menikmati malam-malam bulan suci Ramadan yang insya Allah kita adalah bagian dari orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena di antara sekian banyak manusia yang masih beraktivitas di luar sana, Allah pilih kita untuk bisa hadir di masjid tercinta kita ini dalam rangka mengisi malam-malam bulan Ramadan ini dengan ibadah, tausiah, dan sholat malam ya, insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian salawat mari senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita semua, kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, dan ada di sini beberapa murid Bapak kelas 9. Pada kesempatan malam ini tidak perlu berlama-lama, saya akan menyampaikan judul sebuah tausiah, yaitu 3 syarat yang diterimanya amal. Ya. Kalau selama ini kita beramal, namun mungkin nggak tahu syaratnya apa supaya amal kita diterima, maka malam hari ini kita sama-sama belajar, ya. Sama-sama belajar agar amalan kita diterima. PD. Nah, jadi kalau beramal kita tahu ilmunya, ya yakin insya Allah diterima Allah, gitu kan? Nah, jadi nggak basing-basing baik. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya materi ini juga sudah mungkin pernah disampaikan oleh ustadz yang lain, namun kita bahas agak sedikit lebih dalam lagi. Jadi syarat itu ada 3, ya, 3 syarat diterimanya amal itu ada 3. Yang pertama adalah yu'minu billah, atau beriman kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mukhlisina lahuddin, yaitu beragama dengan ikhlas, ya, menjadi orang yang ikhlas dalam beragama. Kemudian yang ketiga adalah ittaba'a rasul, atau mengikuti rasul. Jadi 3 inilah syarat diterimanya amal kita. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah itu dengan ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga itu adalah ittaba' rasul, yaitu mengikuti rasul, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu aja Pak, Bu, ya materinya. Jadi nggak banyak. Jadi gimana nih kira-kira? Kita tutup langsung aja. Jadi biar cepat kan? Oke, sekarang kita bahas saja. Jadi yang pertama adalah yu'minu billah. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, generasi muda, ya, semuanya, bahwasanya ada 2 manusia di kolongnya bumi ini, ada 2 jaminan. Nah, ya, ada 2 jaminan. Yang pertama adalah jaminan masuk neraka. Itu yang pertama, jaminan masuk neraka.
Yang kedua adalah jaminan masuk surga. Ya. Semua manusia di kolong bumi ini itu ada jaminannya masing-masing. Ya, jaminannya masing-masing. Yang pertama itu adalah dijamin masuk neraka. Siapa itu? Ya, itu adalah mereka-mereka yang akan saya sebutkan di sebuah surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru la tughni ankum amwaluhum wala auladuhum Innal ladzina kafaru la tughni ankum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, yang artinya adalah orang-orang yang kafir, ya, amalnya, hartanya, anak-anaknya, ya, itu tidak bisa mengurangi sedikit pun, ya, azab yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya mereka itu akan kembali ke neraka dan mereka kekal di dalamnya. Itu yang pertama adalah jaminan masuk neraka. Siapa itu? Itu adalah orang-orang yang kafir atau tidak beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Sebuah contoh, ya, semoga kemudian tidak terjadi, ya, seperti itu. Jadi walaupun dia adalah seorang yang kaya raya, ya, punya perusahaan di mana-mana, uangnya bertumpuk di mana-mana, tapi kalau umpamanya dia tidak beriman kepada Allah, dia sumbangkan semua hartanya, itu di mata Allah bernilai nol. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Percuma saja, ya. Mungkin mulia di mata manusia, namun tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahaya, ya. Kalau saya baca di internet, ya, sebagai contoh, namun ya semoga pribadi yang ini semoga berhidayah lah di akhir hidupnya, ya. Ada di tahun 2022 itu beberapa deretan 10 orang terkaya di dunia. Ya. 10 orang terkaya di dunia, dan rata-rata memang 10 itu non semua, Pak. Tuh, ya. Yang pertama adalah yang mendapati urutan pertama itu adalah namanya Elon Musk. Ya. Elon Musk itu menurut yang disampaikan di website Forbes, ya, itu kekayaannya kurang lebih sekitar 223 miliar dolar Amerika. Berapa miliar dolar dirupiahkan? Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 3,2 triliun rupiah. 3,2 triliun rupiah. Nah, kalau diberikan kolak, ya, diberikan es cendol depan kita ini, mungkin bisa ngasih seluruh kota Bengkulu, gitu kan, kalau diberikan. Jadi 3,2 triliun. Elon Musk ini apa usaha yang paling utama? Itu adalah Tesla, ya. Ada perusahaan Tesla, mobil Tesla. Itu Kak Bu, yang mobil Tesla itu yang kalau umpamanya lagi capek mengendarai, capek, ya, cuma dipencet autopilot, cetet, nah, dia udah nyetir sendiri. Ya, yang nyetir itu tidur aja, tiba-tiba lah sampai, gitu kan. Sampai ke tempatnya, saking canggihnya seperti itu, ya, mobil listrik Tesla. Namun kemudian dengan apa yang sangat berlimpah ini, ya, tidak ada artinya apa-apa, nggak bisa menolong dirinya di hadapan Allah kalau dia tidak beriman kepada Allah. Kemudian contoh yang berikutnya ada 10. Saya lupa, ya, yang pertama itu orang yang tadi, ya, Elon Musk. Yang keempat langsung aja. Yang keempat itu adalah Bill Gates. Nah, itu sering kita dengar Bill Gates, gitu, ya. Bill Gates itu adalah seorang pengusaha di bidang teknologi yang memiliki perusahaan Microsoft. Nah, Bapak Ibu, kalau umpamanya kita beli laptop, ya, itu kan ada Windows-nya, dengan, nah, itu adalah punya Bill Gates, ya, dan kekayaannya sekitar 1,8 triliun rupiah, luar biasa, dengan banyak sekali bidang sosialnya yang dia sumbangkan seperti itu. Ya, orang seperti ini walaupun hartanya banyak, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menolong dari azab Allah. Kemudian berikutnya masih dalam ranah
yu'minu billah, yaitu iman kepada Allah. Jaminan yang kedua, jaminan yang kedua adalah jaminan masuk surga. Siapa ini? Yaitu orang-orang yang baik, beriman. Disebutkan di dalam hadis, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, ya. Barang siapa yang menyebutkan, berkata, membaca kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka dia dijamin masuk surga. Mudah sekali. Ya, gimana kalau umpamanya dia sudah mengucapkan kalimat tersebut, ya la ilaha illallah, tapi dia tidak pernah sholat, ya nggak pernah zakat umpamanya kan, cuma Islam KTP baik gitu kan. Nah, tetap masuk surga. Allah jadi masuk surga. Namun yang menjadi perkaranya, yang jadi masalah adalah kita di neraka nanti dicucinya itu berapa lama gitu kan. Itu kira-kira menjadi pilihan kita, ya, mau segera masuk surga atau berlama-lama di neraka. Pilih yang mana, Bapak Ibu? Ya, bersegera masuk surga. Bagaimana kuncinya? Yaitu tadi, ya, jalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Salat 5 waktu, ya kan? Jalankan puasa seperti hari ini. Insyaallah amalan-amalan ini akan menjadi mempercepat kita masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak terlalu berlama-lama. Tadi yang kedua adalah mukhlisina lahuddin atau ikhlas dalam beramal, menjadi orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang dua ini nggak usah dibahas karena supaya lebih cepat. Yang penting Bapak Ibu sekalian mendapatkan apa yang saya sampaikan di sini, sehingga nanti bisa lebih mantap lagi dalam beramal ke depannya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan hati-hati kita, langkah-langkah kita dan niat-niat kita untuk terus istiqomah memenuhi masjid kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atina salam.